Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Benua Film. Di bulan yang penuh berkah ini saya akan menceritakan alur cerita film Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih atas kunjungannya. Subscribe channel kami agar terus menampilkan tayangan kebaikan dan dapat menghibur kalian. Awal film memperlihatkan umat muslim yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, termasuk Umar bin Khattab yang sedang melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin lainnya, dan dia di saat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku harta di dunia ini tidak terlalu banyak dan tidak sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku. Ya Allah, panggillah aku ketika aku telah memenuhi tanggung jawabku tanpa meninggalkan salah satu pun." Allahumma la tukthir li min فأنسى الدنيا Setelah itu Umar memberikan dakwah kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji itu, agar selalu melakukan kebaikan di jalan Allah, dan melaksanakan hak dan amal baik. Dan Umar mengatakan jika dia akan menegakkan keadilan terhadap kezaliman, dan bagi siapa saja yang mendapatkan kezaliman, agar dapat melapor kepada dirinya. Al-iman laysa bit-taman, innamal mujahidun man yahjurun wa yatta' ra'fatih. Jihad sanamul amal. Film memperlihatkan Umar yang sedang berkuda, dengan pengikutnya yang akan melakukan perjalanan ke Madinah. Umar pun berhenti sesaat dia melihat para penggembala unta yang sedang beristirahat. Umar pun menangis di saat itu, karena dia teringat pada masa muda dulu yang juga pengembala unta milik ayahnya yaitu Khattab. Laqad ra'aituni wallahul 'aliyyul 'azim. Kemudian Umar menceritakan akan dirinya pada saat menggembala unta, yaitu 6 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Yang mana saat itu Umar muda menggembala unta milik ayahnya yaitu Khattab, yang mana Khattab ayahnya itu seorang yang keras dan sering memukul Umar jika bermalas-malasan. Umar di waktu muda adalah seorang yang pekerja keras dan sering membantu. Hal itu dibuktikan dengan setiap harinya dia selalu membawakan kayu bakar untuk bibinya. Bibinya pun memberikan kismis dan kurma karena sering membantu dan sebagai ucapan terima kasih. Setelah melakukan kegiatan kesehariannya, Umar pun pulang ke rumah dan dia pun disambut sang ayah yaitu Khattab, dan saat itu Umar dimarahi oleh ayahnya itu, karena pulang terlalu cepat dan meninggalkan unta-untanya di lembah Manzanan. Umar pun meyakinkan ayahnya jika unta-untanya itu akan aman, dan takkan ada orang yang berani mencurinya. Akan tetapi Khattab tidak percaya dan menyuruh Umar untuk segera kembali membawa untanya. Kemudian Umar pun meminta izin agar dia diperbolehkan untuk berdagang, seperti kebanyakan orang Mekah saat itu. Akan tetapi Khattab menolaknya karena di antara anak-anaknya, Umarlah yang paling bagus untuk merawat unta-untanya. Setelah itu Umar pun kembali ke lembah Manzanan untuk mengambil unta-untanya. Di sini Umar menunjukkan kembali sifatnya yang berwawasan luas dan bijaksana. Berbeda dengan pemuda-pemuda pada umumnya di Mekah, walaupun belum masuk Islam dia sudah menunjukkan sifat seperti orang Islam yaitu berakhlak baik, teliti, suka menolong dan bijaksana. Barang siapa yang teguh dalam pendirian, tidak akan goyah. Barang siapa takut pada kematian, maka kematian akan menguasainya walaupun dia lari menggunakan tangga menuju langit. Begitulah kutipan syair yang dilantunkan Umar kepada temannya saat bercerita tentang kehidupan. Singkat cerita, 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Umar pergi ke Damaskus untuk berdagang bersama rombongan kafilah Quraisy lainnya. Saat Umar berdagang beliau sangatlah mengutamakan kejujuran dan keadilan, dan beliau juga tidaklah mudah untuk memberikan potongan harga dan juga memberikan harga yang tinggi. Kemudian Umar berjalan-jalan bersama kerabatnya,
untuk mengetahui keramaian dan mengelilingi kota Damaskus itu. Lalu film berganti memperlihatkan kepada seorang lelaki yang bernama Safwan bin Umayyah. Dia selalu menunjukkan sifat yang sombong dan dermawan kepada wanita-wanita cantik. Meskipun dia menjual dagangan milik ayahnya dengan murah, asalkan dia mendapatkan simpati dari wanita cantik itu. Tak lama kemudian ada dua orang yang sedang berselisih paham karena adanya kecurangan dalam berdagang. Di depan Harth ayah Abu Sofyan, mereka saling membela satu sama lain. Harth lalu memberikan uang ganti rugi kepada kedua orang itu. Dia tidak mau kaumnya yang memimpin di Mekah disalahkan karena tidak bisa mendamaikan masyarakatnya sendiri. Kembali ke Umar yang dimana dia sangat pandai dalam bela diri. Itu dibuktikan dia memenangkan pertarungan gulat yang diadakan di pasar. Di mana dengan keterampilan gulat yang dia milikinya, dia dengan mudah menumbangkan lawan-lawannya, sehingga tidak heran dia disegani oleh masyarakat Mekah saat itu. Khalid bin Walid, Abu Sofyan bin Harth, Safwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal adalah sebagian dari teman Umar ketika muda, dan selalu membanggakan Umar jika duel di pasar. Selanjutnya tibalah saatnya Allah mengutus seorang di penduduk Mekah sebagai Rasul. Dia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qal insana min 'alaq. Khadijah istri Rasulullah lalu menyuruh Ali bin Abu Thalib yang saat itu berusia 12 tahun untuk memanggil pamannya yaitu Warakah bin Naufal untuk mendengarkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Ali. Warakah pun langsung mempercayai Nabi jika dia adalah kebenaran, itu adalah malaikat yang sama yang diutus Nabi Musa bin Imran. Warakah berharap diberi umur yang panjang saat kaum Nabi mengusirnya, maka dia dapat memberikan perlindungan penuh kepadanya, karena siapapun yang datang dengan pesan yang sama itu, pastilah dimusuhi oleh mereka. Lalu setelahnya dia meminta Ali untuk selalu bersama Nabi, agar selalu mendengarkan pesan kebenaran yang disampaikan baginda Rasulullah dari Allah. يا ابن أخي فإنه الحق من رب إلزم ابن عمك الأرض رب السماوات والأرض. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Khadijah istri Rasulullah lalu menyuruh Ali bin Abu Thalib yang saat itu berusia 12 tahun, untuk memanggil pamannya yaitu Warakah bin Naufal untuk mendengarkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. يا ابن أخي فإنه الحق من رب إلزم ابن عمك الأرض رب السماوات والأرض. Di awal film diperlihatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah kini sudah memeluk agama Islam.
Di saat itu Abu Bakar bertemu dengan Abu Al-Hakam bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Jahal. Abu Jahal bersama dengan Bani Makhzum bertanya kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau tidak pernah kelihatan dan jarang berkumpul dengan bersama kami Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar menjawab jika dia saat ini sedang sibuk dengan urusannya, sehingga dia tidak dapat bertemu dengan mereka. أتصحبنا إلى دار الندوة؟ لا بأس. فقد افتقدنا صحبتك في مشغلة وفيكم غنى. فقد افتقدنا صحبتك. Lalu Abu Jahal pun curiga terhadap Abu Bakar dengan urusannya, yang sampai tidak ada waktu untuk berkumpul dengannya. وكان قبل اليوم رجلا أليم كأن أمره عنا. Sesaat kemudian Abu Bakar bertemu dengan Utsman bin Affan. Terlihat wajah Abu Bakar menampakkan kesedihan yang membuat Utsman menawarkan kepada Abu Bakar agar berbagi cerita dengan diri. ذلك لو كنت أول من علم فإن رأيت أن بل على مألوف العادة ولو كان غير ذلك. Kemudian Abu Bakar pun menceritakan tentang risalah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada Utsman dan meminta agar dia merahasiakan tentang ceritanya itu. بل أصدق الناس وعدني أن تكتم عني ما ألقيه وحأدرك وما كنت لأخذه أم كرهته. Di lain tempat terlihat Ali bin Abu Thalib mendatangi ayahnya yaitu Abu Thalib. Dia menceritakan apa yang dialami dan dengar oleh baginda Rasulullah. Ali mengatakan jika sepupunya Muhammad telah menjadi nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran dan agama Islam. رأيتكما تفعلانه رأيتك اليوم معه في الشأن وما رأيته أو رأيت. الصلاة التي فرضها الله على نبيه إنها الصلاة يا أبتي من الله القرآن محمد بل الإسلام. Lalu cerita berpindah ke keluarga Ammar bin Yasir. Ammar sudah memeluk Islam dan menyakini kenabian Muhammad SAW. Namun kedua orang tuanya masih enggan mempercayai dan masih berpegang teguh dengan keyakinan Bani Makhzum yang sekaligus telah menyelamatkan dan melindungi mereka. نحبه فما لبني مخزوم مواليهم هنا حقا ألسنا موالين ولا نجحد فضل الناس فيما لا طاقة لنا به. Kemudian Abu Thalib setelah mendengarkan cerita anaknya Ali, dia meminta kepada Ali untuk merahasiakan tentang pengetahuannya itu, sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengungkapkan dan menyebarkannya sendiri. لا يدعون إلا إلى الخير أما إنه لا واكتم عنه وعن خير فالزم إذا الله أمره. Setelah itu di lain tempat Umar bin Khattab bersama Abu Jahal dan Bani Makhzum sedang membicarakan tentang isu yang beredar tentang kenabian Muhammad SAW. Abu Jahal dengan penuh kesombongan berkata kepada semua orang, jika mereka harus tunduk dan taat kepada keyakinan nenek moyangnya. Lalu Abu Jahal berkata kembali, jika mana mungkin bisa seseorang dari Bani Hashim menjadi nabi dan menjadi pemimpin kita. Dia akan menentang dan menghentikan semua ajaran Nabi Muhammad SAW kepada suku Quraisy. حجة حتى يظهر لنا لا واللاتي لا نقبل منه أم دعوة يستفتح بها على نسمع منه غير الذي نمنع على أن قال اتبعوني وأطيعوا إلى حكم الله الذي بعثني أن يفارق ديننا الذي وجدنا عليه. Kemudian cerita film menampilkan suasana 3 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar termasuk Ibnu Mas'ud dan bersama pengikut Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah. Itu semua dilakukan agar mereka menghargai suku Quraisy yang belum menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian tiba-tiba Abu Sofyan datang memaki dan mencela peribadatan mereka sehingga terjadi perdebatan dan perkelahian di antara mereka. صحت الأخبار محمد ودينه الذي فارق به وتلك صلاتكم ما نكره ولذاك ترانا ولا أظن إلا أنه قد صار مع تسألون عما نفعل ولا نسأل عما تفعلون. غنمي عقبة بن أبي معيط صار Setelah kejadian itu Ammar pulang dengan keadaan babak belur, dan dia menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya jika dia telah berkelahi dengan Abu Sofyan. Yasir sang ayah merasa terkejut dan takut mendengarnya,
karena dia telah berurusan dengan Bani Abdi Syam, salah satu petinggi Quraisy. Namun Ammar tidak sedikit pun takut dengan petinggi Quraisy. Lalu Ammar menyadarkan orang tuanya dengan membacakan ayat Al-Quran surat Ad-Duha di depan kedua orang tuanya. Bala, lasna min Quraisy. La tadhkuru man nah. Innama nahnu min Ans, wa nahnu muwali Bani Makhzum. La tadhkuru man nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di lain tempat keluarga Utbah bin Rabi'ah juga sedang mengadakan pertemuan, membahas tentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Utbah dan Huzaifah terlihat bijaksana dalam mengatasi kondisi tersebut, dan khususnya Huzaifah yang dia diam-diam sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sementara Abu Sofyan dan istrinya Hindun sangatlah berambisi untuk menghentikan dan menghancurkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. عبد الرحمن بن عوف ومعهم وتوشك أن تصل منازلكم محمد إلا وساد معه بنو وتكون بطون قريش كلها أنه نبي وأنكم لكنه لا يخص بذلك عبد شمس. الحلم. Kembali ke keluarga Ammar yang sudah mendapatkan hidayah setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan anaknya Ammar. Sumayyah, ibu dari Ammar, meminta kepada anaknya agar dia membawanya ke tempat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyahadat memeluk agama Islam. Namun Yasir, ayahnya Ammar, masih menahan diri untuk memeluk Islam karena takut akan para petinggi Quraisy. خذني الآن إلى نبي الله وإذا دعتني إحداهن إلى بعض شأن أبي حذيفة وأجل واحد الآن فقط لا أجلس معهن على فراش علمت أنني إن كنت أمة لله. Kemudian cerita berpindah memperlihatkan pertarungan antara budak, yaitu Wasi budak Zubair bin Modalim dengan Bilal bin Rabah budak dari Abu Umayyah. Umayyah menyuruh Bilal menghadapi Wasi hanya untuk menunjukkan kesombongannya semata. Namun pertarungan itu tidaklah seimbang, yang mengakibatkan kekalahan bagi Bilal bin Rabah, dan Umayyah pun mendapatkan malu atas kekalahan Bilal. Beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk memberi peringatan kepada orang-orang beriman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215. Sementara itu Abu Talib yang ditemani Hamzah dan Abbas, mereka mengumpulkan penduduk Bani Hashim, menyerukan kepada mereka untuk meminta dukungan atas ajaran dan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Abu Talib adalah seorang yang disegani oleh Bani Hashim sebagai pengganti ayahnya, namun tiba-tiba Abu Lahab yang masih saudaranya itu, menghasut Bani Hashim agar tidak mengikuti perkataan Abu Talib. Namun usahanya sia-sia karena penduduk Bani Hashim lebih percaya Abu Talib daripada dirinya. ألا تعبدوا إلا الله مثله على الخيار فيما دعاكم إليه إما جاءكم به محمد لا أسلم ابن أخي لأحد أبائه وقومه وتمدهم العرب الوعد ولكم تفرقوا إذن. Umar bin Khattab kemudian pergi untuk menghadiri pertemuan para petinggi dan tetua Quraisy di Darul Nadwah. Setelah tibanya Umar di Darul Nadwah, Umar melihat Abu Sofyan bin Umayyah, Ammar bin Khalid bin Walid dan Abu Jandal sedang berjudi. Mereka dan Umar adalah satu generasi saat itu, namun di sini Umar lebih memilih untuk terlibat dalam pertemuan para tetua Quraisy untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya untuk masa depan kaum Quraisy. Dan dengan bijak Umar menegur mereka yang sedang berjudi, di saat tertua mereka sedang membahas hal yang penting. قال إني هممت أن أذكره والخطاب مكانه ورضي يلعبون القداح وآباؤكم في محمد فهم يقلبون الرأي فيه داخل قد أصبحوا في نبأ عظيم من أمر يكفينا شيوخ. Ini adalah bagian akhir dari cerita di episode 2. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Saksikan terus channel Benua Film untuk melihat episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lahab yang masih saudaranya itu menghasut Bani Hashim agar tidak mengikuti perkataan Abu Talib. Namun usahanya sia-sia karena penduduk Bani Hashim lebih percaya Abu Talib daripada dirinya. ألا تعبدوا إلا الله مثله على الخيار فيما دعاكم إليه إما جاءكم به محمد لا أسلم ابن أخي لأحد أبائه وقومه
وتمدهم العرب وعدوا لكم تفرقوا إذن. Dengan bijak Umar menegur mereka yang sedang berjudi, di saat tertua mereka sedang membahas hal yang penting. الناس بك قال إني هممت أن أذكره الخطاب مكانه ورضي يلعبون القداح وآباؤكم في محمد فهم يقلبون الرأي فيه داخل قد أصبحوا في نبأ عظيم من أمر يكفينا شيوخ. Film yang memperlihatkan rapat para petinggi Quraisy dari beberapa bani, diantaranya Abu Jahal dari Bani Mahzum, Utbah dari Bani Abdi Syam, Syair dari Bani Amir dan Umar bin Khattab, yang paling mudah dari Bani Adi dan para tetua Quraisy lainnya. Mereka sedang membahas tentang isu kenabian Nabi Muhammad SAW. Di sini Abu Jahal meminta agar mereka semua suku Quraisy agar bertindak tegas dan memerangi dakwah Nabi SAW, yang sudah dianggap telah mengganggu dan memecah belah agama nenek moyang mereka semua. Dia juga marah kepada beberapa tokoh yang terpandang seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ubaidah dan Abdurrahman bin Auf, yang telah ikut bergabung dan melindungi dakwah dari Nabi Muhammad. Abu Lahab juga mempertanyakan tentang kenabian dari Muhammad SAW, yang letaknya adalah dari Bani Hashim. Dan mengapa bukan dia atau petinggi Quraisy lainnya yang lebih kaya, yang menjadi pemimpin atau nabi itu. Sementara itu di luar ruangan rapat Amr bin As terpukau akan kata-kata Bilal yang sangat bijaksana dan cerdas. Menurutnya budak dengan kecerdasan akan lebih berbahaya daripada budak yang pandai bertarung. Ya Sayyidi, walau kanat al-ghalaba an-nas, صدقت بالتمني لانقلبت أحوالنا. هل تتمنى لو كنت تحسن من اللعب بالحرب كان ذلك يا بلال؟ ما تحسنه من تلك إذا لتم. Kembali di rapat para tokoh Quraisy, Walid dari Bani Mahzum meminta agar Abu Jahal menunggu waktu yang tepat untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. بحرمة الكعبة التي تيلا إلى نبذكم حتى يتعرض لقبائل. Sementara itu Utbah berpendapat bahwa Muhammad SAW tidak mungkin berbohong dan untuk dakwahnya tidak perlu dikhawatirkan karena Tuhan tidak perlu mempertimbangkan siapapun yang akan menjadi walinya. Setelah itu Umar bin Khattab pun mulai berbicara dan memberikan saran kepada para petinggi Quraisy. Menurutnya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW harus bertanya dahulu kepada pamannya yaitu Abu Talib untuk membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Karena hanya pamannya lah yang mungkin bisa didengar oleh Nabi SAW. Saran dari Umar itu pun akhirnya disetujui para petinggi Quraisy. أفلم يقل قائلون لهان علينا هل نكون نحن أول من يسعى إلى ذلك إنما نخشاه حقا من أمر محمد. Sementara itu Abu Sufyan mempertanyakan pendapat Utbah mertuanya sendiri pada pertemuan tadi yang bertentangan dengan Abu Jahal. Utbah lalu dengan bijak menjawab jika sebenarnya mereka tidak marah dengan Nabi Muhammad SAW, khususnya Abu Jahal yang hanya saja dia iri dengan dipilihnya seorang nabi dari Bani Hashim, bukan dari keturunannya. Menurutnya Abu Jahal juga orang yang bodoh dan licik, sehingga dibandingkan dengan tali sepatu Nabi Muhammad saja, maka akan lebih berharga tali sepatu Nabi SAW daripada Abu Jahal. لشسع نعل محمد عندي خير منها وعبد شمسها كانت هند رجلا لسادت قومه لولا أن محمدا قد فارق خسر امرأة ولم يفز بي. Di sisi lain Umar mendatangi rumah adiknya Fatimah bin Khattab dan bertemu dengan iparnya Said bin Zaid. Adiknya Zaid dan Umar membahas hasil dari pertemuan para petinggi Quraisy tadi, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW membuat Abu Jahal marah dan berniat akan memeranginya. Di sini Zaid tidak suka dengan Abu Jahal meskipun dia adalah pamannya sendiri. Dia tidak suka mengabdi pada seorang yang pemecah belah, dan lebih memilih mengabdi pada Umar yang jauh lebih bijaksana dalam menentukan suatu masalah. خالي أبا الحكم على خؤولته وإنه خالي على كل حال لا أخبر خير ولكن كأن أبانا واحد وإن لم تكن أحسن منا وإن رأى اليوم رأينا ظاهره كباطنه. Singkat cerita, istri Abu Lahab mulai melancarkan teror. Dia membawa seikat akar kayu dan meletakkannya di depan rumah Nabi Muhammad SAW agar terlihat kotor dan kumuh.
Sementara itu Abu Bakar dan Utsman bin Affan memberikan nasihat kepada kaum muslimin di atas bukit. Dia berkata, janganlah berkecil hati dengan kelemahanmu, dan sedikit jumlahmu. Demi Allah, apa yang Allah dan Rasul janjikan akan terjadi. Islam akan tersebar hingga titik terjauh di timur dan barat, dan Allah akan memberikan kerajaan Persia serta Bizantium kepada umat muslim. Jangan terlalu dipikirkan dan jangan biarkan kebencian kaum Quraisy terhadapmu menyebabkan keputusasaan bagi kalian. Sikap yang buruk harus dibalas dengan yang baik. Jika tidak, merekalah yang akan menang karena mereka berhasil membuat kita menjadi seperti mereka. فإذا أصابكم اليوم في دينكم بلاء يسلم العرب وهذا الملأ من غلب علينا خصمنا وألزمنا إلا من سبق عليه القول سيكون غدا أخا لكم والثبات عليه عند الابتلاء لا ينال بالرفق ما لا. Singkatnya, seperti keputusan pada rapat petinggi Quraisy, mereka menemui Abu Thalib untuk membujuknya dan Walid langsung mengatakan pada Abu Thalib untuk segera menyuruh agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Dia juga mengancam jika petinggi Quraisy akan bertindak sendiri dan membinasakan Abu Thalib jika dia tidak menyampaikan pesannya kepada Nabi SAW. كاد قائلهم يقول وكثر حوله الصبأ بآلهتنا وآبائنا وقد بلغ السيل الزبع. Sementara itu, meski Umar berada di pihak Quraisy, tapi dia tidak setuju dan sangat menyayangkan tindakan yang tidak bermoral kepada Abu Thalib dan juga sangat kecewa pada para petinggi Quraisy yang mengancam Abu Thalib jika mereka akan membinasakan Bani Hashim jika tidak mau mengikuti perintah. Karena sebenarnya kaum Quraisy sangat menjunjung tinggi kehormatan dan juga persaudaraan. Lalu cerita berpindah ke Utbah dan Al-Walid yang mengunjungi rumah Hudzaifah, anak pertamanya. Dia lalu terkejut ketika mendapati jika anaknya sedang makan bersama budaknya. Di sini Utbah pun langsung marah kepada Hudzaifah. Apa yang akan dikatakan seluruh Quraisy jika mereka tahu anak Utbah, pemimpin Bani Abdi Syam, makan bersama budaknya? Hudzaifah pun langsung mengatakan jika ayahnya tidak usah memperdulikan hal tersebut. Hudzaifah juga membahas tentang kematian dan hari pembalasan yang membuat Utbah akhirnya tahu jika anaknya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. يا أبتي ما علي من رأي من أيضا أملك حبي له كبعض واحد فإنكما لئن كنتما تدفنان في تراب نازلهم في الحياة قبل الموت. Sementara itu Abu Lahab mulai meneror dengan membuang kotoran di depan rumah Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu juga Abu Thalib, Hamzah, dan Abbas memergokinya. Kemudian Abu Lahab langsung meluapkan kemarahannya dan mengatakan jika Nabi Muhammad SAW telah menghina dia dan istrinya dan mengancam mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian Abu Lahab menyalahkan saudaranya itu karena dia telah mendukung Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Thalib menjawabnya jika mendiang ayahnya, Abdul Muthalib tahu pasti akan sangat sedih melihat perilaku Abu Lahab seperti itu. Lalu Abu Thalib lalu membacakan surat Al-Lahab yang mengancam Abu Lahab dengan api neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak di dalam neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. من هذا منكم جميعا تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة نارا ذات لهب حبل من مسد. Setelah itu mereka bertiga bertemu dengan Nabi SAW untuk menyampaikan pesan para petinggi suku Quraisy. Abu Thalib lalu akan berjanji memberikan perlindungan pada dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Ia meminta agar tidak khawatir tentang semua ancaman dari para petinggi Quraisy, dan Abu Thalib juga meminta Nabi Muhammad SAW untuk terus melanjutkan dakwahnya itu. Walau wada'u syamsa fi yaminik, fa wallahi la uslimuka wal qamara fi yasarik kali syai'in abada. Sementara itu para petinggi Quraisy kembali mengadakan pertemuan untuk membahas penolakan dari ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya, dan Abu Lahab mengatakan jika Abu Thalib telah gagal dan menolak menyerahkan Nabi SAW kepada kaum Quraisy, sehingga dia berencana akan menyerang Nabi SAW beserta kaum Bani Hashim. Liya bainana wa baina ibni akhi lam af'al fuhu biyadi. إن صار الناس في حل من أمري
Tapi di sini Umar bin Khattab langsung menyangkal pernyataan Abu Lahab itu, karena jika itu terjadi maka akan terjadi perpecahan di antara bangsa Arab, serta aib bagi kaum Quraisy, karena semua orang Arab pasti akan mengecam perbuatan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta Bani Hashim. Bagaimanapun kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy yang tak tergantikan dan harus dihormati. Umar lalu memberikan saran agar tidak menyerang terlalu cepat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim, karena perbuatan itu akan membuat semua orang berbondong-bondong menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka akan melihat tindakan kekerasan dari kaum Quraisy. Tokoh Quraisy Utbah pun setuju dengan semua pendapat yang bijaksana dari Umar itu. Dia lalu mengajak para petinggi Quraisy untuk membicarakan lagi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. لمن يزدريهم ولهانوا في الكلام لا عبد المطلب سيدكم. Beberapa saat kemudian terdengar keributan di luar yang ternyata itu adalah Hudzaifah, yang sedang mengumumkan Salim budaknya yang diangkat menjadi anaknya atau menjadi pewarisnya. Hal itu pun membuat Abu Jahal langsung marah mendengarnya. Sementara beberapa waktu kemudian di rumah Hudzaifah, Utbah mulai menerima Salim sebagai bagian dari anggota keluarga mereka. Di lain tempat di rumah Suhail bin Amr bersama kedua putranya Abdullah dan Abu Jandal, bersiap akan pergi ke pertemuan suku Quraisy. Tapi di sini Abdullah memilih untuk tidak ikut karena pertemuan itu tidak bermanfaat sama sekali, karena hanya membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mempertanyakan berhala-berhala yang disembah ayahnya yang tidak bisa menolong untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. الذي تفعلونه في مجالسكم غير الخوف ديننا وأصنامنا وأنت في أمر محمد وأصحابه. Di lain tempat ketika Utbah mengunjungi rumah Hudzaifah, dia melihat jika anaknya, serta istri dan Salim sedang melaksanakan sholat. Utbah pun langsung terkejut dan marah ketika anaknya telah memeluk Islam. Di sini Hudzaifah pun langsung mengajak ayahnya agar segera masuk Islam dengan dibacakannya ayat Al-Quran oleh Salim. Namun Utbah tidak juga sadar dan masih menolak agama Islam. وقرن ذلك بتوحيده بل يأمرني ببره ما عشت أبدا وبالوالدين إحسانا ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Kemudian Abu Sufyan dan beserta keluarga lain pun datang yang langsung mengutuk Hudzaifah beserta istrinya yang telah memeluk agama Islam. Singkatnya para petinggi Quraisy pun lalu melancarkan aksinya dengan menyebarkan fitnah jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir dan pembohong. Mereka lalu menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk tidak mempercayai semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyebarkan fitnah itu lalu Suhail pulang, dan di sana ia langsung dinasehati oleh Abdullah bahwa fitnah yang disebarkan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa saja menyerang balik kepadanya. Karena sebelumnya ketika kedua anaknya masih muda, sang ayah selalu mengatakan jika Nabi Muhammad adalah orang yang paling dipercaya, baik, murah hati dan jujur, tapi kini ayahnya justru menuduhnya sebagai seorang penyihir dan pembohong. لا أن يختلفت اليوم وقد أعجبتك نفسك لما محمد لا يوافق الحق والحقيقة. تصدقوننا اليوم والبارحة؟ اليوم فقد كذبناكم البارحة. لا يجتمعان.